Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat bersilaturahim pada pagi hari ini dalam acara Kupas Tuntas Senin Inwan Wakaf atau satu aksi dalam 9 solusi. Di mana nanti di dalamnya kita akan bahas semua terkait Firdaus Memorial Fund dan program Nain Inan Wakaf yang akan diberikan materi atau langsung dipaparkan oleh pemateri kita. Alhamdulillah Kang Nurodin telah hadir di antara kita Bapak Ibu semua. Dan salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada manusia mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah mudah-mudahan kabarnya sehat semua ya Bu, Bapak, dan Kang Nurodin. Terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini yang akan memberikan materi terkait kupas tuntas Nen Inun Wakaf 1 Aksi 9 Solusi. Bagaimana kabarnya Kang Nurodin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ramdan. Alhamdulillah sehat. Ya Allah, Gimana Alhamdulillah kabar sehat Anda? Kang. Ya, Kang Nurodin, insya Allah terima kasih pada pagi hari ini yang berkenan hadir untuk mengisi kupas tuntas Neninun ini. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan atau apa yang siap dipertanyakan oleh Bapak Ibu semua. Kenapa sih harus program Neninun Wakaf dan Firdaus Memorial Fund? Mungkin yang siap dipukas gitu ya sama Kang Odin atau kita bahas bersama-sama terkait program 911 ini apa saja di dalamnya dan Firdaus Memorial Fund itu seperti apa. Mungkin seperti itu Kang Nurodin, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kang Nurodin. Baik, baik. Terima kasih, Kang Ramdan. Alhamdulillah sama-sama Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, berkat rahmat dan karunia-Nya sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tak kalah penting adalah nikmat silaturahmi dari webinar pada subuh yang insya Allah indah ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam manusia mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita yang insya Allah mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah salam silaturahim, saya Nurodin bersama teman-teman di Sinergi Foundation. Memang saat ini kami sedang menjalankan amanah satu program yaitu 9-in-1 Wakaf. Sebelumnya kami ingin menyapa terlebih dahulu ada Pak Ade, Assalamualaikum, Bu Alfi, Ibu Deina, Bapak Rido, dan Pak Teddy. Insya Allah mudah-mudahan silaturahim ini bisa memberikan keberkahan pada kita dan tentunya memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang kita jalani ini semuanya akan berujung pada lubang 1 kali 2 ya, insya Allah gitu. Nah, Kang Ramdan, saya izin share screen terlebih dahulu ya untuk memulai materi ini. Ya, mangga Kang Nurodin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sampai akhirnya kita harus bersilaturahim melalui webinar ini? Karena selain medianya juga yang bisa lebih simple ya, bisa menjangkau lebih luas, tidak mengenal waktu dan tempat, sekaligus banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh para calon-calon wakif gitu ya untuk mengetahui lebih dalam mengenai program yang saat ini dijalankan, khususnya mengenai program wakaf pemakaman yang saat ini dijalankan oleh Sinergi Foundation. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk merefleksikan sejauh mana Allah telah titipkan amanah usia kepada kita.
ternyata kalau kita sadari akhir-akhir ini perjalanan waktu begitu sangat cepat, antara pekan ke pekan, hari ke hari itu berjalan sangat cepat, bahkan kadang-kadang nggak kerasa ya minggu ini sudah mau habis, tiba-tiba bulan ini udah habis, memasuki lagi bulan Februari, sebentar lagi bahkan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Karena semua itu ternyata bukan sebuah eh, fenomena yang kebetulan, karena ternyata Allah memang sudah menggariskan bahwa kehidupan ini sangat singkat, Bapak Ibu. Kenapa sangat singkat? Allah titipkan usia kepada kita itu nggak lebih dari 70 tahun. Dan hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang Allah pilih yang bisa melewatinya. Seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Nah, ini menyiratkan kepada kita bahwa usia umat Rasulullah itu hanya sekitar antara 60 dan 70. Sekarang kita tinggal hitung usia kita di angka berapa, mungkin nggak nanti mencapai angka tersebut, mungkin nggak nanti bisa melampaui angka tersebut. Karena kalau misalnya melihat apa namanya angka harapan hidup ya di ASEAN itu, Indonesia termasuk yang paling singkat umurnya dibanding dengan angka harapan hidup di negara-negara tetangga seperti Singapura punya angka harapan hidup 84 tahun dan Indonesia itu di angka 71 tahun begitu. Nah, eh, kenapa waktu, umur, kesempatan hidup yang Allah titipkan ini harus benar-benar dimanfaatkan, Bapak Ibu? Karena ya karena kehidupan itu yang singkat. Kenapa? Karena orang yang kalau misalnya nanti kita sudah wafat misalnya, itu ternyata orang yang sudah wafat itu masih memiliki keinginan untuk hidup. Apa keinginan mereka? Pertama, mereka ingin dihidupkan kembali untuk bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh? Kita yang masih hidup seyogianya betul-betul menjaga amanah, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, amanah usia ya, amanah kesempatan, amanah kehidupan. Karena ternyata kalau sudah tiada, orang yang sudah wafat itu masih punya permintaan ingin dihidupkan kembali ke dunia untuk melakukan sedekah. Lalu apa permintaan kedua? Mereka mencari jalan keluar dari neraka. Rabbana amattana snatain wa ahyatana snatain. Fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Kalau kita sudah wafat, kita mungkin tidak punya pilihan lain selain berdoa. Tetapi ketika Allah masih amanahkan kepada kita kesempatan, insya Allah kita masih punya ruang untuk memperbaiki, ruang untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Nah, kenapa orang yang sudah meninggal ini masih punya permintaan untuk itu? Karena ternyata Bapak Ibu, perjalanan kita ini masih panjang, ya. Kalau kita saat ini masih ada di alam dunia, masih ada banyak alam yang akan kita lalui untuk mencapai ke titik akhir. Apakah kita akan masuk surga atau neraka? Perjalanan kita masih sangat panjang, luar biasa. Tinggal hidup ini kan perjalanan. Ibarat kita sedang melakukan perjalanan untuk berlibur misalnya dari Bandung ke Jakarta atau dari Bandung ke Yogyakarta. Kalau perbekalannya cukup, insya Allah kita akan sampai pada tujuan. Maka pastikan perbekalannya cukup. Bekal saat di alam rahim adalah nutrisi dari orang tuanya. Sampai akhirnya janin itu menjadi seorang bayi yang lahir dengan sangat sehat, ya. Kemudian bekal di alam barzah itu adalah amal jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salatin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Ini hadis sudah sangat populer ya di antara kita.
bahwa hanya tiga yang akan kita bawa ketika kita sudah tiada, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa dari anak-anak yang soleh. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa amal jariah itu adalah wakaf. Jadi, mumpung masih ada kesempatan, sudah waktunya kita untuk memperbanyak perbekalan kita, Bapak dan Ibu. Ya, karena kalau perbekalan cukup, insya Allah selain kita sampai kepada tujuan, kita juga termasuk mudah-mudahan termasuk kepada golongan orang-orang yang cerdas atau manusia cerdas versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, "Aktaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'adan ulaika aqyas." Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka orang-orang yang cerdas. Maka harapan kami memang melalui program yang dititipkan dan diamanahkan ini, kami semata-mata ingin mengajak diri kami sendiri dan juga banyak orang untuk sama-sama menjadi manusia cerdas. Manusia yang senantiasa banyak mengingat kematian dan manusia yang senantiasa mempersiapkan kematiannya itu dengan baik. Karena tadi usia kita nggak lama, Allah amanahkan usia kepada kita eh, hanya berkisar antara 60-70 tahun. Tinggal kita hitung dan timbang. Ketika kita sudah menjalani usia sampai hari ini, kita kita timbang sudah berapa banyak bekal yang kita bawa. Apakah sudah cukup atau lebih banyak yang kita tinggalkan untuk di dunia? Itu nanti tinggal bermuhasabah dan berkontemplasi dengan keluarga. Kemudian mengapa wakaf sebagai bekal, sebagai jariah? Karena wakaf ini dipraktikkan Rasulullah SAW itu lebih dulu sebelum zakat. Syariat wakaf itu turun lebih dulu dibanding syariat zakat. Bahkan di zaman Rasulullah, wakaf ini udah menjadi gaya hidup para sahabat Rasulullah. Jabir bin Abdullah menuturkan, lam yakun ahadun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqaf. Tidak ada seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkecukupan melainkan mereka berwakaf. Al-ahkam ila awqaf Abu Bakar Al-Kasyaf. Nah, jadi sahabat Rasul itu tidak ada seorang pun yang tidak berwakaf, Bapak Ibu. Karena memang ini yang praktik pertama kali dilakukan oleh Rasulullah pada saat beliau menerima sejumlah kebun dari kaum Yahudi. Lalu Rasulullah menjadikan kebun itu jaga tanahnya, jaga kebunnya, lalu kemudian hasilnya dibagikan ke warga-warga di sekitar situ. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin saya ingin menampilkan dulu satu video, Bapak Ibu. Selamat menyaksikan.
Baik. Bapak dan Ibu, sedikit kami bercerita bahwa program Firdaus Memorial Park ini kami jalankan sampai hari ini itu bukan serta-merta dibuat dengan sengaja gitu ya, bahwa Sinergi Foundation membuka program wakaf pemakaman. Tetapi memang ada kisah yang melatar belakangi, kisah pilu yang melatar belakangi kenapa sampai akhirnya Sinergi Foundation menjalankan atau membuka program wakaf pemakaman. Bapak dan Ibu, Sinergi Foundation adalah lembaga pengelola wakaf yang berdiri, kalau secara legalitas kami berdiri sejak tahun 2002 di Bandung. Ini adalah beberapa SK kami sebagai nazir resmi yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Kemudian apa yang kami lakukan? Kami ini menerima atau mengelola wakaf uang ataupun wakaf melalui uang ataupun wakaf-wakaf yang lain termasuk aset di dalamnya dari individu, perseorangan, komunitas atau kelompok gitu ya. Kemudian wakaf yang kami himpun itu kami kelola dan kami salurkan ke dalam dua sektor Bapak dan Ibu. Pertama itu di sektor sosial pemberdayaan, kemudian juga di sektor bisnis. Kalau di sektor bisnis ini kami jalankan ada di beberapa bidang, ada di bidang kuliner, properti, hingga yang terbaru saat ini itu di bidang pariwisata. Kemudian di sektor sosial pemberdayaannya, dana wakaf yang kami himpun itu digulirkan ke sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai ke program infrastruktur. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam program 9-in-1 Wakaf? Sejak berdiri tahun 2002, memang kami seiring berjalannya waktu, kami diamanahi untuk mengelola 9 program wakaf Bapak dan Ibu. Mulai dari program kesehatan, kami mengelola klinik bersalin yang saat ini alhamdulillah berjalan sudah lebih dari 21 tahun. Klinik bersalin namanya Rumah Bersalin Cuma-Cuma, lokasinya ada 2 di Bandung dan juga di Kabupaten Bandung dan juga di Kota Bandung. Kemudian wakaf program pendidikan, kami mengelola satu sekolah yang saat ini sedang berjalan, program masjid sampai kepada program wakaf pemakaman. Nah, kita akan bedah terlebih dahulu program yang saat ini kami jalankan. Ya, ini 9 program yang saat ini dijalankan. Pertama, itu adalah program wakaf ibu dan anak Rumah Bersalin Cuma-Cuma. Ini merupakan program wakaf yang saat ini sedang kami ikhtiarkan, yang merupakan pengembangan dari klinik yang sudah berjalan. Saat ini sudah lebih dari 11.000 bayi dilahirkan di klinik tersebut, dengan lokasi yang ada di Soreang yang saat ini dikembangkan. Dari perjalanannya, klinik ini memang melayani ibu hamil mulai dari saat ibu hamil itu memeriksa kesehatan sampai anaknya nanti lahir hingga usia 1 tahun, dan itu dibiayai full, bebas biaya ya. Artinya tidak ada biaya yang harus dikeluarkan pada saat ibu hamil memeriksa kandungan sampai lahiran di klinik wakaf ibu dan anak. Kemudian di sektor pendidikan kami mengelola Kutab Sinergi Foundation. Ini adalah sekolah setingkat sekolah dasar dengan masa pendidikan selama 7 tahun, yang saat ini sudah ada 79 santri yang bersekolah di Kutab Sinergi. Kutab ini berjalan baru sekitar 2 tahun, Bapak dan Ibu, lokasinya ada di Cibiru Beet, Cileunyi. Kemudian program wakaf berikutnya itu ada program wakaf sumber air, khususnya dalam pengadaan sumur. Ini kami inisiasi memang fokus pada penyediaan sumber air atau sumur itu mulai tahun 2019. Sudah ada 27 sumur yang terbangun, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di luar negeri itu ada di Gaza dan juga di Rohingya, Bapak dan Ibu. Kemudian program wakaf berikutnya itu adalah wakaf port. Ini program pinjaman keuangan sebagai ikhtiar melepaskan masyarakat dari pinjaman-pinjaman yang mengandung unsur-unsur riba gitu ya. Ini kami inisiasi mulai tahun 2020 dan dimulai dari lingkungan
terkecil yang ada di Sinergi Foundation, seperti untuk menjangkau guru-guru di Kutab Sinergi, kemudian bidan-bidan di klinik gitu ya, daripada harus pinjam ke lembaga-lembaga lain yang misalnya ada unsur-unsur ribanya di situ, lebih baik kita fasilitasi untuk adanya pinjaman-pinjaman yang tidak memberatkan. Kemudian ada program wakaf produktif. Kalau program wakaf produktif ini memang penggunaan dana wakaf yang digulirkan dalam sektor-sektor usaha ya, khususnya di sektor real, yang saat ini memang seperti yang tadi sempat disinggung bahwa Sinergi Foundation pada saat menerima dana wakaf itu kami gulirkan kedua sektor, sektor bisnis dan juga sektor sosial. Kalau program-program sosial itu dikelola langsung oleh Sinergi Foundation, tapi kalau di sektor bisnis, kami di yayasan itu membentuk satu badan usaha sebagai holding company-nya, namanya PT Wakaf Pro Corpora, yang mereka menjalankan aktivitas bisnis di beberapa sektor lagi, ada kuliner, digital, properti, dan juga pariwisata. Saat ini pariwisata yang sedang kami kembangkan itu ada di Lembang, Bapak dan Ibu, Manasik Training Center, namanya Al Mahmudah Manasik Training Center, lokasinya ada di Lembang. Ini kami mendapatkan amanah tanah wakaf sekitar hampir 4 hektar. Lalu karena Lembang terkenal dengan pariwisatanya, kami coba menghadirkan satu tempat wisata religi, namanya Land of Wakaf Teras Lembang, dengan destinasi utamanya adalah tempat untuk manasik haji dan umroh. Lalu program berikutnya itu adalah Firdaus Memorial Park. Ini sejak 2013 kami jalankan. Tadi sempat disinggung bahwa bukan tanpa latar belakang ya. Ada kisah haru yang melatar belakangi lahirnya program Firdaus Memorial Park ini, Bapak dan Ibu. Di tahun 2010 ada seorang bapak datang ke kantor Sinergi Foundation yang di Cikutra, Kota Bandung. Beliau menggendong anaknya yang sakit keras, lalu minta diantarkan ke rumah sakit waktu itu karena kondisi anaknya udah memprihatinkan, sakit keras. Kemudian pada saat diantar ke rumah sakit, begitu masuk UGD belum ada tindakan apa-apa, anak itu udah meninggal. Lalu kami bawa lagi ke kontrakannya, dan pada saat anak itu diurus, kami itu biasa bertanya, Pak, anak ini nanti dimakamkan di mana? Lalu dari pihak setempat, Pak RT-nya menyampaikan, ini karena status kependudukannya bukan penduduk Kota Bandung, ngontrak di sana baru 2 bulan, maka pilihannya ada dua. Pertama, dimakamkan di TPU setempat, tapi harus membayar 750.000 waktu itu untuk proses pemakamannya, atau dibawa ke kampung halamannya, yang kampung halamannya itu ada di salah satu kota di Jawa Tengah. Untuk seorang bapak yang berprofesi pedagang asongan, waktu itu antara memilih 750.000 pembiayaan pemakaman di Kota Bandung dengan diantarkan ke kampung halamannya yang lebih jauh, yang membutuhkan biaya lebih besar, akhirnya beliau memilih untuk dimakamkan di TPU setempat, tapi tidak ada biaya juga. 750.000 itu kalau untuk pedagang asongan besar atau besar banget? Besar banget waktu itu. Sampai akhirnya karena kami juga kelola dana zakat, singkat cerita anak itu selesai dimakamkan di TPU setempat dengan dibiayai dari dana zakat. Lalu dari kejadian itu kami diskusi di kantor itu dan muncul pertanyaan, kita ini tega nggak ya lihat duafa, udah hidup susah, meninggal juga susah. Sampai akhirnya Ketua Dewan Pembina kami, Bapak Kiai Miftah Farid, beliau menyampaikan, ya udah coba kalian cari tanah, jadikan tanah itu sebagai tempat pemakaman untuk duafa, lalu ajak orang-orang untuk membebaskan lahannya, ajak orang-orang untuk wakaf pembebasan lahan. Waktu itu tahun 2011 kami memulai untuk ngajak orang-orang wakaf, yang wakafnya itu untuk digunakan pembebasan lahan, yang lahannya nantinya akan digunakan untuk pemakaman khusus duafa. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, yang membutuhkan pemakaman itu kan semua orang. Lalu dari para pewakaf waktu itu menyampaikan,
Kang, saya juga kalau meninggal nggak tahu dimakamkan di mana, karena di TPU dengan segala pengelolaannya, eh, ternyata para wakif yang dulu berwakaf, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 50.000 bahkan gitu ya, digunakan untuk pembebasan lahan, akhirnya dari mereka juga merasa butuh terhadap pemakaman. Sampai akhirnya di tahun 2011 itu kami membuat satu skema wakafnya itu akad wakaf mustarok. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, akad wakaf itu secara umum ada tiga. Wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf mustarok. Kalau wakaf khairi, wakaf yang kita berikan manfaatnya itu untuk orang lain gitu ya, tok gitu. Udah saya wakafkan tanah itu, manfaatnya silahkan diberikan untuk orang lain. Lalu yang kedua ada wakaf ahli. Kalau wakaf ahli, wakaf yang manfaatnya itu diberikan kepada keturunan atau keluarga dari wakifnya itu sendiri. Itu juga boleh. Dan yang ketiga, wakaf mustarok. Kalau wakaf mustarok itu gabungan dari wakaf khairi dan wakaf ahli. Jadi ada wakaf yang manfaatnya untuk orang lain dan wakaf yang manfaatnya untuk diri sendiri dan juga keluarga. Nah, sampai akhirnya hingga hari ini kami sudah membebaskan hampir mungkin 15 hektar tanah yang saat ini akan dioptimalkan untuk dijadikan pemakaman Muslim di Firdaus Memorial Park. Yang pertama kami buka tahun 2013, itu sudah ada 1.500 wakif yang bergabung. 4,5 hektar area pemakaman, dan yang dimakamkan ini di lokasi yang pertama itu lebih dari 450 jenazah. Lokasi yang pertama itu ada di Cikalongwetan, Bandung Barat, eh, di kilometer 105-106 kalau di tol Cipularang ya. Ini kami buka yang pertama di Cikalongwetan. Iya, ini yang di Cikalongwetan di Firdaus Memorial Park yang pertama, Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua kami buka juga di Ujung Berung, Kota Bandung. Kalau di Ujung Berung ini memang luasannya tidak begitu luas ya, kurang dari 2.000 meter. Yang bergabung ada 690 wakif, yang dimakamkan di sana baru sekitar 50 jenazah. Nah, ini yang di Ujung Berung. Memang kami buka di Ujung Berung itu dari tahun 2020, dan kami tutup penerimaannya itu di tahun 2021. Karena waktu itu memang orang sedang semangat-semangatnya untuk mengumpulkan bekal jariah gitu ya, termasuk tempat untuk pemakaman, karena waktu itu juga sedang pandemi. Lalu yang ketiga kami buka di Bogor, Bapak dan Ibu. Ini di Bogor ada kurang lebih 1,7 hektar area pemakaman yang digunakan untuk yang disiapkan sebanyak 2.500 kafling, yang saat ini baru sekitar 20 jenazah dimakamkan. Karena di Bogor ini kami baru membuka itu di tahun 2023. Daerahnya itu ada di Taman Sari, Kabupaten Bogor. Nah, ini situasi atau suasana yang ada di Firdaus Memorial Park Bogor. Jadi saat ini Alhamdulillah kami memang mengelola Firdaus Memorial Park ini sudah ada di 3 lokasi, Cikalongwetan, Bandung Barat, Ujung Berung, Kota Bandung, dan juga di Taman Sari, Kabupaten Bogor. Nah, sekarang di Cikalongwetan itu kami melakukan perluasan kembali, karena tanah di Cikalongwetan itu yang sudah dibebaskan kurang lebih hampir 13 hektar, Bapak dan Ibu. Tapi yang tahun ini untuk Firdaus Memorial Park Cikalongwetan tahap 2 ini kami hanya membuka terbatas untuk 300 pewakaf saja gitu ya. Jadi memang tidak banyak yang kami buka untuk tahun ini.
Dan ini beberapa foto yang ada di Cikalong Wetan, Bandung Barat untuk tahap 2 yang saat ini sedang dibuka. Ini lokasinya juga masih satu area dengan yang di Cikalong Wetan pertama. Jadi kalau mau mengakses ke Cikalong Wetan, Firdaus Memorial Park Cikalong Wetan, kalau dari arah Bandung, itu nanti keluarnya dari pintu tol Cikamuning, lalu belok ke arah Purwakarta, nanti berhenti di kantor Desa Cipta Agumati, karena pintu masuknya tepat berada di seberang kantor Desa Cipta Agumati. Kalau dari arah Jakarta, itu nanti bisa keluar di pintu tol yang baru, yaitu pintu tol Darangdan, lalu menuju ke arah Cikalong Wetan, berhenti di kantor Desa Cipta Gumati, tepat nanti di seberangnya ada pintu masuk ke Firdaus Memorial Park. Kalau dari Bandung, begitu keluar pintu tol itu sekitar 30 menit. Kalau lancar, kalau agak-agak macet, mungkin 45 menit, bisa juga sampai 1 jam, karena memang daerah itu sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar ya Bapak Ibu, sehingga nanti mungkin estimasi waktu bisa berbeda. Kemudian kalau dari arah Jakarta, itu jauh lebih dekat ke Firdaus Memorial Park. Kalau lancar itu bisa 15 menit saja, tapi kalau agak trafficnya lagi tinggi itu bisa sampai setengah jam. Nah, di Firdaus Memorial Park itu sendiri memang alhamdulillah sejak tahun 2014 kami sudah mendapatkan rekomendasi syar'i dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, dengan menitik beratkan pada akadnya itu adalah akad wakaf, Bapak Ibu, bukan jual beli. Akad wakaf itu maksudnya apa? Bahwa yang dikeluarkan itu bukan sekadar untuk membeli tanah sekotak makam gitu ya, tapi memang dana yang yang diberikan oleh Bapak dan Ibu itu untuk diwakafkan ke 9 program yang saat ini kami jalankan. Jadi nanti ada dana wakaf yang untuk kliniknya, ada dana wakaf yang untuk pesantrennya, ada dana wakaf yang untuk sekolahnya gitu. Termasuk untuk pemakaman di dalamnya. Status pemakaman yang disiapkan itu memang pemakaman umum, bukan pemakaman eksklusif ya. Jadi di Firdaus Memorial Park itu bukan hanya para wakif yang ikut berwakaf, tapi juga ada tempat untuk duafa, para asatid, para ulama gitu ya, yang punya peran di jalan dakwah dan lain-lain. Sehingga tidak eksklusif untuk siapa, tapi memang disiapkan khusus untuk sosial. Lalu pada saat Bapak Ibu mengikuti program Nan Inon Wakaf ini, memang ada manfaat untuk Bapak dan Ibu berupa satu kafling lahan pemakaman di Firdaus Memorial Park. Dan nanti memang sudah tidak ada lagi biaya perawatan makam. Tidak ada retribusi bulanan ataupun tahunan untuk perawatan makam. Lalu ambulansnya 24 jam, plus juga bebas biaya pemulasaraan untuk jenazah pertama. Kenapa untuk jenazah pertama? Karena di Firdaus Memorial Park konsep pemakamannya itu satu lubang makam bisa untuk 3 jenazah, Bapak dan Ibu. Ya, kebolehan ini merujuk pada permasalahan terbatasnya lahan makam yang ada di Kota Bandung khususnya, kemudian menjadi solusi di tengah makin sedikitnya lahan-lahan pemakaman, makin kritisnya lahan-lahan pemakaman, ini juga mengadopsi sistem pemakaman yang ada di Baki dan juga di Ma'la, Saudi Arabia. Tetapi ini hanya kebolehan. Kalau Bapak Ibu mau mengisi hanya satu saja boleh, mau dua boleh, yang pasti bisa sampai 3 dengan kedalaman yang berbeda sehingga antara satu jenazah dan yang lainnya itu tidak akan saling bersentuhan. Dan yang paling penting dari program ini adalah menyediakan lahan pemakaman untuk duafa. Jadi dengan Bapak Ibu berwakaf pada program ini, Bapak dan Ibu juga sudah menyiapkan lahan pemakaman untuk duafa. Berapa wakafnya? Kalau saat ini nilai program 9 in Wakaf itu di 30 juta Bapak dan Ibu, dengan manfaat selain kafling makam juga perawatan makam plus pemulasaran jenazahnya hanya untuk satu saja, termasuk juga ambulans, kursi, dan lain-lain. Jadi dengan 30 juta ini Bapak dan Ibu sudah menyiapkan kafling makam, manfaatnya itu termasuk juga pelayanan di dalamnya. Tetapi yang bebas biaya pengurusan jenazah mulai dari penjemputan, kemudian nanti diurus di rumah pada dimandikan, dikafani sampai proses akhir dimakamkan di Firdaus Memorial Park itu hanya satu jenazah saja.
Tetapi karena bisa untuk 3 jenazah, maka Bapak dan Ibu juga bisa ikut program Nine in Wakaf Plus, yaitu satu paket wakaf yang itu sudah all in semuanya mengcover 3 jenazah seluruhnya. Jadi selain kafling makam, itu juga tidak ada lagi perawatan makam, pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, sampai nanti prosesi pemakaman di Firdaus Memorial Park, itu sudah include semuanya. Nilai programnya itu ada di 37.500.000 rupiah. Itu setiap prosesi pemakaman memang standarnya sudah disiapkan kursi, tenda, sound system, sampai batu nisan, dan juga pemimpin doa ataupun juga pengatur acaranya, begitu. Nah, saat ini yang tersedia itu memang ada dua, Bapak Ibu. Satu di Cikalong Wetan, Bandung Barat, dan juga yang kedua itu di Bogor. Kalau di Cikalong Wetan ini masih ada sekitar 300 kafling lagi. Kalau untuk di FMP Bogor ini sudah sangat sedikit, tinggal 150 kafling lagi. Nah, mengapa harus menyiapkan rumah masa depan? Karena Bapak Ibu, kematian itu pasti dan tidak bisa diprediksi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, setiap kita ya, itu pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Yang kedua, lahan makam semakin terbatas, Bapak dan Ibu. Bahkan di beberapa portal berita ya, Pemkot Bandung ini saat ini sedang mencari solusi tentang krisis lahan pemakaman. Bahkan kalau warga Cimahi dan sekitarnya, ini Pemkot Cimahi sedang coba melobi-lobi wilayah tetangga seperti Bandung Barat gitu ya, ataupun Kabupaten Bandung untuk menyiapkan tempat pemakaman bersama. Karena memang lahan-lahan kalau di perkotaan sudah sangat terbatas, sudah sangat kritis. Dan ini terjadi bukan hanya di Bandung ataupun Cimahi, di Jakarta, di Bekasi, di beberapa kota, kota metropolitan lainnya, itu juga mengalami hal yang sama. Sehingga konsep satu lubang makam untuk 3 jenazah ini bisa menjadi solusi, dan bahkan sebetulnya satu keluarga itu tidak perlu banyak-banyak menyiapkan lahan makam, karena jarak antara generasi ke generasi itu juga cukup jauh. Dan manfaat menyiapkan rumah masa depan dari sekarang itu juga bisa meringankan beban keluarga. Suatu saat keluarga sudah tidak repot lagi dengan eh, segala urusan persiapan yang harus disiapkan dalam mengurus jenazah. Dan juga yang terakhir mungkin sebagai bentuk muhasabah dan pengingat akhirat kita. Karena yang menjadi pemutus kenikmatan kita di dunia itu adalah dengan mengingat kematian. Seakan-akan kita ini selalu merasa hidup itu akan lama, esok masih ada. Tapi kalau Allah sudah berkata kun, fayakun, semuanya bisa terjadi. Kemudian mengapa harus berwakaf? Pertama, menyiapkan kafling makam untuk keluarga. Pada saat Bapak Ibu memutuskan untuk berwakaf dalam program Lain Inun Wakaf di Sinergi Foundation, Bapak dan Ibu sudah menyiapkan kafling makam untuk keluarga. Kemudian menyiapkan kafling makam untuk duafa. Ini bedanya antara konsep wakaf pemakaman dengan konsep jual beli pemakaman. Kalau Bapak Ibu jual beli, ya sudah, satu kotak itu menjadi hak Bapak dan Ibu tanpa memikirkan orang lain. Tetapi dengan akad wakaf, Bapak dan Ibu selain menyiapkan kafling makam untuk keluarga, menyiapkan kafling makam untuk duafa, dan yang paling penting adalah menyiapkan bekal jariah dari 9 program yang diikuti. Kan kita tuh tentu ingin ya pada saat kita sudah berada di alam barzah dan melanjutkan kehidupan di alam-alam berikutnya itu, kita punya bekal-bekal, punya baik kebaikan-kebaikan, tabungan-tabungan yang kita tinggalkan selama di dunia. Tiba-tiba doa-doa dari anak-anak yang bersekolah di Kutab misalnya, itu hadir ke alam kita nanti. Kemudian doa-doa dari para penerima manfaat di klinik yang sudah dibantu kehamilannya, dibantu persalinannya, dibantu perawatan anaknya, itu menjadi tabungan kita nanti pada saat kita sudah tiada, insya Allah. Begitu. Ini adalah beberapa apresiasi dari publik terhadap kiprah yang dijalankan oleh Sinergi Foundation, dan bahkan di tahun 2022 Badan Wakaf Indonesia menganugerahi amanah kepada Sinergi Foundation sebagai lembaga nazir atau lembaga pengelola wakaf terbaik di Indonesia. Ini adalah beberapa testimoni dari para guru, para ulama ya yang sudah bersilaturahim ke Firdaus Memorial Park.
Sedikit mungkin terakhir sebelum ditutup, Bapak dan Ibu, kalau dulu ada konsep selagi muda sibuk memperkaya aset untuk dinikmati saat masa tua tiba. Karena kan kita bekerja keras, berdarah-darah selagi muda untuk menyiapkan masa tua yang nyaman, ke masa pensiun yang tenang gitu ya, karena kita sudah memperbanyak aset selagi muda. Tetapi sekarang konsepnya diganti atau bahkan ditambah mungkin. Selagi hidup, sibuk memperbanyak aset untuk dinikmati saat kita tiada. Dan aset itu adalah wakaf. Terima kasih. Mungkin Kang Ramdan itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selebihnya kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kita diskusi aja, mangga. Dan Masya Allah. nanti mungkin ya setelah kajian ini kebetulan ada beberapa juga yang akan berkunjung ke Firdaus Memorial Park Cikalongwetan 2. Boleh nanti Bapak dan Ibu yang jadi peserta Zoom pada pagi ini kalau misalnya luang, belum ada agenda, kita sama-sama survei atau silaturahim lah nambah keberkahan untuk Firdaus Memorial Park di Cikalongwetan. Mangga Kang Ramdan. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Kang Adin atas pemaparan serta penyampaian apa terkait program Nine in Non Wakaf. Mungkin ini Kang ada pertanyaan ini dari chat dari Ibu Alfi Nurfadilah Kang. Maaf, oh ini izin keluar ada urgen. Masya Allah. Innalillahi syafakumullah Ibu untuk keluarganya yang sedang sakit. Dan ini dari Ibu Daina, ini Kang terkait tabungan itu maksudnya bagaimana ya? Oh iya, jadi nilai wakaf atau nilai program yang saat ini ada dengan nilai 30 juta atau 37,5 itu bisa langsung dibayarkan atau wakafnya itu tunai atau juga dicicil selama 1 tahun. Jadi ada kelonggaran. Pak, kalau misalkan nggak cash gimana ya nggak apa-apa gitu. Nanti bisa ikut program tabungan. Artinya nyicil setiap bulan, diselesaikan selama 1 tahun. Kalau misalnya dengan sistem tabungan tersebut, itu tabungan pertamanya di 5 juta rupiah, lalu selebihnya itu diselesaikan dalam waktu 11 bulan berikutnya. Besarannya berapa? Terserah. Yang penting diikhtiarkan selama 1 tahun selesai. Pak, kalau 1 tahun nggak selesai gimana? Ya nggak ada masalah. Yang penting memang ada komitmen untuk menyelesaikan. Karena sekali lagi, spirit yang dibangun itu bukan spirit transaksional lah ya. Kalau belum lunas misalnya nanti nggak bisa dimakamkan, nggak begitu. Tapi memang niat kita ini niat kebaikan untuk menyiapkan bekal kita, menyiapkan rumah kita, menyiapkan juga untuk orang lain. Jadi kalau misalnya manfaat yang tadi disampaikan dalam program Nine Inon Wakaf itu melekat pada saat Bapak dan Ibu berikrar untuk mengikuti program ini. Nanti kalau misalkan belum tabungan wakafnya belum selesai lalu meninggal, boleh nggak dimakamkan di Firdaus? Ya boleh, sangat boleh ya, karena nanti patokannya itu bukan apakah sudah lunas atau belum, apakah sudah selesai wakafnya atau belum gitu. Lalu sisanya bagaimana ya nanti kita tinggal musyawarahkan aja dengan ahli waris, dengan keluarga bahwa almarhum ini punya niat gitu ya untuk membawa bekal perjalanannya dengan wakaf gitu. Kalau keluarga mau melanjutkan ya silahkan. Kalau keluarga misalkan oh nggak tahu nggak ada urusan, dah itu mah urusan almarhum ya nggak ada masalah juga. Itu nanti insya Allah jadi kebaikan untuk almarhum begitu. Masya Begitu Allah, Kang Ramdan. Masya Allah. Baik, terima kasih ya nih Kang Rodin. Berarti ini kita apa niatnya luruskan lagi ya, bukan jual beli kafling pemakaman ya Kang, terkait apa program Neni Non Wakaf ini. Iya kan kalau hanya sekadar menyiapkan kafling makam mah mudah sebenarnya. Betul, Tapi yang betul. nggak mudah itu bagaimana yang kita miliki itu juga bisa dimiliki orang lain, bisa Hmm, diberikan kepada orang lain. Nah itu yang luar biasa. Jadi udah next Masya level Allah. gitu. Iya, Masya Kita Allah. nggak egois, nggak mikirin diri sendiri, tapi juga kita mikirin orang lain. Karena untuk orang lain ya pemakaman di tempat-tempat pemakaman umum misalnya itu tetap ada Betul. biaya yang belum tidak semua orang itu
mampu juga gitu ya. Hmm. Bahkan kami tidak jarang menerima jenazah-jenazah dari dinas sosial misalnya yang mereka mempunyai jenazah-jenazah yang terlantar, tidak ada identitas gitu. Nah, itu bisa mereka merekomendasikan untuk dimakamkan di Firdaus Memorial Park. Termasuk Bapak Ibu juga, kalau misalkan nanti mendapati jenazah yang eh, tidak tahu keluarganya di mana, kemudian apa namanya tidak ada yang ngurus daripada hak-haknya tidak terpenuhi, kita sempurnakan hak-hak jenazahnya. Karena apa? Kita ini punya kifayah, punya kewajiban terhadap jenazah-jenazah. Eh, Setidaknya itu ada empat, mulai dari kita wajib memandikan, kita wajib mengkafani, kita wajib menyolatkan, dan kita wajib untuk memakamkan gitu. Jadi kalau ada di lingkungannya jenazah-jenazah yang terlantar, tanpa identitas misalnya, mangga silahkan bisa dimakamkan di Firdaus Memorial Park. Masya Allah, ini merupakan berarti selain untuk keluarga juga ini untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan begitu ya Kang ya. Betul, betul, betul. Dan ini Kang ada bertanya dari Pak Teddy, Kang kalau mengikuti program ini apakah bisa dicicil? Kalau bisa, kira-kira berapa lama untuk cicilannya? Seperti itu Kang. Iya, sangat boleh ya. Tadi mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan dari Ibu Deina. Jadi Betul. Pak Teddy, program ini sangat boleh ya dicicil bertahap gitu. Waktunya memang diikhtiarkan 1 tahun selesai. Kenapa 1 tahun? Karena memang kami ini dalam proses pembangunan, pengembangan itu sepenuhnya menggunakan dana dari para pewakaf atau dari para wakif. Kami tidak melakukan pembiayaan dari pihak ketiga, Hmm, ya, sehingga memang cepat atau tidaknya para wakif menunaikan wakafnya itu juga memang turut berdampak pada cepat atau tidaknya pengembangan yang ada di Firdaus Memorial Park. Makanya kami ikhtiarkan selama 1 tahun itu bisa selesai. Kalau nggak setahun gimana Pak? Karena kondisi ekonomi atau kemampuan itu kan kadang beda-beda. betul. Sepanjang berkomitmen, sepanjang memang ikhtiarnya lillahi ta'ala, bukan bermaksud untuk mengabaikan, ya insya Allah kami juga memberikan kelonggaran gitu. Tapi kalau memang Allah mampukan untuk 1 tahun, ya sebaiknya disegerakan gitu. Karena kebaikan itu kalau ditunda-tunda, itu godaannya luar biasa. Setan itu bisa bisik kanan, bisik kiri, bisik kanan, bisik kiri gitu. Nah, maka Betul. eh, kalau niat baik itu sudah ada, segera eksekusi sebelum niat itu berubah dan dibelokkan oleh bisikan-bisikan. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Ini Kang, ini ada satu lagi dari Pak Abdul Rojak. Saya kerja di luar kota. Jika penyebutan di luar kota gimana? Mungkin ini untuk penyebutan jenazahnya mungkin Kang. Seperti apa gitu Kang? Betul. Kalau jangkauan layanan kami itu memang tidak terbatas jarak Bapak dan Ibu. Hanya saja mungkin kalau nanti di luar kota, sepanjang Bapak Ibu menghendaki untuk kami lakukan pelayanan, nanti mungkin karena yang di cover bebas biaya itu hanya di dalam kota, maka untuk luar kota nanti ada biaya apa namanya tambahan untuk penjemputan. Karena kalau untuk wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, khususnya Pulau Jawa lah ya. Kalau Pulau Jawa, insya Allah itu masih terakomodir, masih bisa dilayani secara langsung. Hmm. Karena memang unit-unit layanan kami sudah tersedia di beberapa wilayah tersebut. Makanya nanti pada saat misalnya kondisi atau jenazahnya itu ada di luar kota, kami akan tawarkan terlebih dahulu. Bapak dan Ibu bersediakah menunggu karena alasan jarak, misalnya alasan waktu, sehingga kita membutuhkan waktu yang ekstra. Kalau misalkan disetujui, ya kita akan layani semaksimal mungkin. Tapi kalau Ya. Pak kayaknya lama atau misal kayaknya kami juga punya ambulans sendiri untuk mengantarkan nanti urus aja di waktu di rumah duka sampai ke pemakaman itu mangga. Itu nanti bisa didiskusikan. Yang jelas untuk memenuhi hak-haknya
jenazah itu harus terpenuhi dulu dan menjadi prioritas. Baik, Kang Nuruddin, terima kasih. Ini penjelasannya sangatlah ini ya terperinci banget gitu ya. Dan ini dari Pak Ade Jainuddin. Izin Pak, kan tadi pemakamannya seperti di Mala. Kalau semisalkan saya ingin satu kapling makam diisi oleh satu jenazah, apakah boleh? Seperti itu, Kang. Boleh, sangat boleh Pak Ade ya. Jadi memang tidak dibatasi atau tidak saklek gitu. Harus tiga Hmm. gitu. Saya tadi sempat menyampaikan kalau konsep satu lubang untuk tiga jenazah itu adalah kebolehan, bukan keharusan. Artinya ya kalau keluarga inginnya satu lubang satu jenazah, ya berarti nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Hmm. misalnya ada anggota keluarganya 5 orang, maka kalau keluarga ingin satu jenazah satu lubang, maka butuh lima kafling. Kafling, betul. Tapi kalau misalnya bisa diisi tiga, menghendaki isi tiga, berarti kan 5 itu setidaknya butuh 2 kafling atau bahkan cukup 1 kafling gitu. Karena dalam pengisiannya pada saat tiga jenazah sudah terisi penuh, keluarga ingin mengisi lagi dengan jenazah keempat itu juga masih dimungkinkan. Tapi harus ada jeda waktu memang pada saat pada saat keluarga ingin mengisi jenazah, kalau tiga jenazah diisi dalam satu waktu pun itu dimungkinkan. Tetapi kalau misalnya mau diisi oleh jenazah keempat, kelima, dan seterusnya, itu memang harus ada jeda waktu. Minimal Hmm. kalau di Ujung Berung itu di 3 tahun, kalau di Cikalongwetan itu 2 tahun juga sudah memungkinkan. Tergantung tempatnya masing-masing karena setiap tempat itu memiliki keasaman tanah yang berbeda, kontur yang berbeda gitu ya, dan lain-lain. Masya Allah. Baik, Kang Nurdin. Berarti apa dalam satu kafling itu bisa diisi oleh satu jenazah dan dibolehkan juga untuk tiga jenazah, bahkan bisa lebih dari tiga itu ya, Kang? Betul, itu tergantung kebutuhan aja. Lokasi. Nah, betul betul. Baik, ini Dan ada satu di lagi. Firdaus Aha. Memorial Park ini Oh, boleh nggak boleh, Kang. nggak harus misalnya tidak akan pernah tim Firdaus Memorial Park memaksakan Pak harus ikut tiga, harus ikut lima misalnya gitu ya. Tapi kami Iya iya, biasanya Kang. merekomendasikan satu kebutuhannya berapa, mau diisi tiga atau enggak. Kalau mau nanti disarankan ikut cukup satu saja atau cukup Hmm. dua saja gitu. Karena yang butuh Masya makan Allah. juga kan banyak ya. Jadi Betul betul, Kang. semangatnya itu ya supaya yang lain juga ikut kebagian Iya. dalam arti eh, apa namanya ya, pemakaman ini disiapkan memang untuk semua orang begitu. Masya Allah. Baik, baik, Kang. Terima kasih. Ini ada satu lagi mungkin dari Pak Muhammad Ridho. Pak, apakah bisa saya memindahkan makam anak saudara saya setelah mengikuti program ini? Terus benefit saya bagaimana? Terus kalau ada biayanya berapa dan bagaimana prosesnya atur nuhun? Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Muhammad Muhammad Ridho. Ridho ya. Mhm. Sangat boleh Bapak memindahkan makam dari tempat lain ke Firdaus Memorial Park. Jadi kalau misalnya mau memindahkan proses memindahkan jenazah dari tempat lain ke Firdaus Memorial Park itu juga sangat boleh ya. Kalau misalkan biaya dan prosesnya itu kan tentatif kalau pemindahan makam. Karena nanti kan disesuaikan pemindahannya dari mana, kemudian rata-rata kebijakan di masing-masing tempat pemakaman itu beda-beda. Maka nanti mungkin kalau memang Bapak ingin memindahkan jenazah ke Firdaus Memorial Park, nanti kita biasanya akan memfasilitasi untuk ngisi formulir dulu ya. Setelah ngisi formulir baru nanti disurvei. Setelah survei baru kita tentukan pemindahannya seperti apa. Termasuk biaya-biaya pemindahan itu juga akan dibicarakan. Karena kalau pemindahan makam itu tidak menjadi benefit bagi para wakif ya. Maksudnya kalau misalkan mau pemindahan yaitu nanti layanan yang terpisah dari layanan manfaat pada program 9 in 1 Wakaf. Begitu Kang Ramdan. Insya Allah. Baik, Kang. Berarti terkait untuk pemindahan itu di luar apa di luar program 9 in 1 Wakaf ya, Kang. Berarti itu
Maksudnya tuh untuk biaya tambahan. Mungkin begitu ya, Kang? Betul, 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 betul. Baik. Terima kasih, Kang Nurodin. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Mungkin sepertinya ini, Kang, kita akhiri saja gitu ya pertemuan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan terkait pemaparan program 9 ini menjadi menjadi wasilah kebaikan buat kita semua gitu ya, terutama Bapak Ibu yang ingin mengikuti program 9 Wakaf. Mari bersama-sama bergabung ke Firdaus Muralfaq, karena ini merupakan program wakaf bukan untuk keluarga saja tapi untuk saudara-saudara kita. Dan ini Kang, ada closing statement Kang Nurodin. Baik, baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, ya. Sekali lagi kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berkontemplasi sejauh mana Allah titipkan amanah usia kepada kita. Sudah kita gunakan untuk apa? Sudah kita manfaatkan semaksimal mungkin atau belum? Kalau belum, segera perbaiki, segera manfaatkan semaksimal mungkin, karena kalau sudah meninggal, sudah wafat, itu nanti kita akan melalui dua penyesalan, minta dikeluarkan dari neraka atau minta dikembalikan ke dunia untuk hanya sekedar sedekah gitu. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang menyiapkan kepulangan kita dengan baik, menyiapkan kepulangan kita dengan sempurna sehingga kita berakhir dengan akhir yang baik atau husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Kang Ramdan dan tim Sinergi Nazir Wakaf. Mudah-mudahan ikhtiar kita pada pagi hari ini dicatat sebagai amal terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di terakhir acara terakhir ini, Bapak Ibu semua, jika ingin survei gitu ya, ingin melihat lokasi, mungkin insya Allah kami juga siap menemani Bapak Ibu semua. Mungkin terkait siapa yang harus dikontak kepada tim konsultannya masing-masing ya Bapak Ibu semua. Karena insya Allah pada pagi hari ini juga kita ada yang survei, dan bila tidak hari ini juga kapan-kapan boleh kami insya Allah siap menemani Bapak Ibu semua untuk survei ke lokasi Firdaus Memorial Park yang di Cikalong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara pagi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Ramdan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.